Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur atas segala kemuliaan dan juga segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang Allah limpahkan untuk seluruh makhluknya, terutama kita semua, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang manusia yang juga dititipi keimanan dan hidayah yang mudah-mudahan akan kita jaga sampai yaumil akhir nanti, dan kemudian kita menghadap Allah dengan sebaik-baik iman, sebaik-baik amal, sebaik-baik takwa, dan kemudian mati dalam kondisi Allah ridho dan tentunya bernilai makhluk yang mulia di hadapan Allah karena mendapatkan ampunannya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'innya, dan tentunya untuk seluruh umatnya tanpa terkecuali. Semoga kita pun masuk dan layak ya menjadi generasi umat Nabi Muhammad SAW yang beliau banggakan, yang beliau nantikan di surganya dan kemudian layak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Akhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah, salam cinta di bulan suci Ramadan. Salam semangat untuk terus meningkatkan kebaikan di bulan mulia ini. Alhamdulillah sudah masuk di 10 hari kedua, bahkan hari-hari terakhir di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang telah kita amalkan sejak 10 hari pertama sampai detik ini Allah ridho dan diterima, dan kemudian akan menjadi modal dasar, akan menjadi starting point yang terbaik untuk mengawali di bulan Syawal, kemudian kita meningkatkan ibadah kita dan kita istiqomah insyaallah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, makanya kenapa kita harus mempersiapkannya ketika sebelum Ramadan tiba, saat menjalankan Ramadan dan juga pasca Ramadannya. Karena kita ingat apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Masya Allah, seperti yang kemudian sering kita simak bahwa segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia karenanya.
Kenapa kemudian Allah menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik di antara 11 bulan yang lainnya? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan ada amalan khusus di bulan Ramadan yang identik dengan interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu kita kenal dengan tadarusan. Bahkan tadarusan ini begitu ya, ini merupakan culture atau kebiasaan ya, atau budayanya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tadarusan ini sebetulnya bukan culture-nya Indonesia, tetapi memang tadarus ini merupakan ritual yang identik dengan bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah melaksanakannya dan senantiasa melaksanakannya dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di bulan Ramadan, malaikat Jibril ini biasa datang 2 kali mengunjungi Rasulullah untuk tadarus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Qiyamah begitu ya. Bisa dilihat dari ayat 16, kemudian 17, 18 begitu ya. 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini makna dari tadarus di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar seberapa banyak kita mengkhatamkan Al-Quran, tetapi seberapa dekat kualitas tadarus kita dengan kualitas tadarusnya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril saat itu. Salah satunya di ayat ke-16 surat Al-Qiyamah ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa malaikat Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk jangan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, maka bacalah dengan tartil. Sehingga kita mampu mentadaburinya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lalu hati kita mentadaburinya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi ditalaki oleh malaikat Jibril sehingga tenang hati kita ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan bacaan sesuai dengan kaidahnya, dengan suara yang indah. Nah, inilah yang kemudian akan membantu kita mampu mentadaburi Al-Quran dengan baik. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi malaikat Jibril alaihissalam saat itu mentalakikan dengan bacaan yang tartil, lalu diikutilah oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, ini merupakan sebuah motivasi bagi kita bahwa ketika kita merasa interaksi dengan Al-Quran yang pertama kali adalah dengan Iqra ya, dengan membacanya, maka pastikan kualitas bacaan Al-Quran kita sudah sesuai dengan standarnya Nabi Muhammad SAW. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, sehingga di sini ya, kalau misalkan kita lihat bahwa Rasulullah SAW memberikan sambutannya menjelang bulan suci Ramadan dengan begitu luar biasa begitu ya. Dengan semangat Quran, dengan membudayakan aktivitas Quran sehingga bulan Ramadan betul-betul syahrul Quran. Rasulullah SAW pernah memberikan sambutannya menjelang bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai kewajiban dan juga qiyam di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa menunaikan ibadah yang difardukan,
maka pekerjaan itu setara dengan orang yang mengerjakan 70 kewajiban. Masya Allah. Luar biasa begitu ya, tamu agung ini yang datang hanya 1 tahun 1 kali, sekalinya datang memberikan berbagai macam kebaikan yang akan dibagikan kepada manusia-manusia yang semangat, manusia-manusia beriman yang dia terus-terus meningkatkan kebaikan dan amalnya di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan kesabaran dan balasan kesabaran adalah surga. Maka kalau kita lihat beberapa aktivitas yang identik di bulan Ramadan, selain tadi tadarus Al-Quran, bulan ini juga merupakan bulan santunan, bulan di mana Allah melapangkan rezeki setiap hambanya. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari belenggu neraka, serta mendapatkan pahala setimpal dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Ini hadis riwayat Khuzaimah. Begitu luar biasa sekali kebaikan kalau misalkan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau misalkan kita ingat juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ini merupakan teladan bagi umatnya. Ya, ini merupakan teladan. Kenapa? Karena ketika Ramadan akan tiba, maka Rasulullah SAW menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, maka kalau misalkan kita kembali mengingat apa yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya luar biasa di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhitungan waktu yang berlaku sepanjang sejarah manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam hadir ke muka bumi ini sampai kemudian kiamat terjadi, 1 dari 12 bulan tersebut adalah bernama bulan Ramadan. Dan inilah 1 bulan yang dipilih dari 12 bulan itu untuk kemudian ditunjuk menjadi bulan terbaik, ya, menjadi bulan diturunkan pertama kali Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, tetapi Masya Allah ya, di sini Allah memilih 1 bulan yang kemudian turunkanlah Al-Quran di dalamnya. Pernahkah kita bertanya dalam diri, kenapa di bulan Ramadan Allah wajibkan kita untuk melaksanakan saum atau menahan diri selama 1 bulan penuh, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, serta ada keutamaan qiyam atau berdiri, ya, beribadah di malam hari. Nah, menariknya lagi akhwati fillah, setiap tahun Ramadan datang menemui kita tanpa kita minta, Masya Allah. Tanpa diundang, ia datang membawa sejuta pesona dan keistimewaan serta memberikan berbagai manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Tujuannya tidak lain kecuali agar kita setiap tahun mendapatkan kesempatan mengikuti istilahnya training manajemen syahwat secara cuma-cuma, Masya Allah. Kan kalau kita mau ngundang trainer itu harus diundang dulu ya. Kita undang dulu, bahkan kalau trainernya itu trainer nasional, ya, trainer yang sudah memiliki track record yang bagus, kita harus mengundangnya dari jauh-jauh hari begitu ya. Bahkan bukan hanya mengundang dari jauh-jauh hari, tetapi kita juga harus memberikan apa? Kafalah, ya. Kafalah terhadap trainer itu setelah mentraining diri kita. Tapi Masya Allah, luar biasanya bulan Ramadan ini adalah masa-masa training manajemen syahwat dengan cuma-cuma. Luar biasa, gratis, bahkan kita diberikan bayaran yang berlipat ganda. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, Ramadan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah pada kita, agar kita dapat kesempatan mengikuti training manajemen syahwat tersebut secara intensif dan berulang-ulang. Nah, kenapa? Karena hal tersebut disebabkan adanya syahwat. Ancaman permanen terbesar di dalam hidup orang-orang yang beriman adalah syahwat salah satunya, ya. Dan ini adalah memang yang yang terbesar sebetulnya. Karena syahwat bisa membinasakan kehidupan kita baik di dunia bahkan di akhirat. Syahwat bisa membutakan mata hati kita, pikiran kita, sehingga yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, dan seterusnya. Maka perlu kita sadari akhwati fillah, syahwat akan selalu menjadi ancaman
dalam diri kita selama hayat di kandung badan. Artinya selama kita masih hidup, selama jasad ini masih dititipi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, maka kita harus siap siaga untuk melawan hawa nafsu dan kita tidak kalah dengan syahwat yang akan menyebabkan kita hina di hadapan Allah di dunia maupun di akhirat. Sebab itu kita harus mampu ya memanage syahwat secara benar, maksimal dan juga berkesinambungan agar kita mampu memanagenya ya. Di antaranya adalah Allah syariatkan kepada kita ya, kewajiban kepada kita di bulan Ramadan ini adalah dengan training manajemen syahwat 1 bulan di bulan Ramadan ini dalam 1 tahun. Artinya 1/12 dari umur kita, khususnya sejak remaja atau mukallaf, kita habiskan untuk mengikuti training manajemen syahwat ini. Maka pastikan yang terbaik untuk bisa melewati madrasah Ramadan ya, training manajemen syahwat ini dengan lulus ya, dan kemudian predikat takwa insyaallah. Akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita meyakini bahwa banyak keutamaan yang bisa kita ambil pada bulan suci Ramadan ini, dan kemudian kita semangat mengikut training manajemen syahwat ini, maka Masya Allah, pantas jika target utama saum di bulan Ramadan itu adalah agar kita bisa meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Karena takwa ini merupakan kumpulan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi ini merupakan sebuah manifestasi amalan-amalan kebaikan kita hingga kemudian kita layak dikatakan orang bertakwa. Terkumpul dari amalan-amalan yang harus kita kerjakan atau bisa dikatakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan-amalan yang memang seharusnya kita tinggalkan, yaitu berupa larangan. Artinya mampu memanage semua aktivitas kehidupan dunia yang sementara ini sesuai dengan sistem Allah, kemudian berpatokan pada halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah, serta terlepas dari tipu daya dunia dan syahwat yang menjerumuskan. Agar training manajemen syahwat yang diwajibkan selama bulan Ramadan berkelanjutan sepanjang tahun. Bahkan ini menjadi pertanyaan yang biasanya pertanyaan favorit ya ketika kajian-kajian di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu meraih cinta, meraih kemuliaan di bulan Ramadan, dan kita juga mampu istiqomah pasca Ramadan itu meninggalkan kita. Nah, kita ingat Rasulullah SAW pernah membuka peluang training lanjutan sebetulnya. Jadi ada training lanjutan pasca Ramadan yang tentunya ini merupakan salah satu ikhtiar dan tips ya, antisipasi kita, ikhtiar maksimal kita agar kemuliaan, keutamaan ibadah-ibadah yang telah kita jalankan di bulan Ramadan bisa tumbuh subur, bisa istiqomah kita lakukan setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, dan semoga insya Allah tahun selanjutnya Allah mengizinkan kita untuk kembali bertemu di bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya bagaimana agar kita istiqomah, bagaimana agar kita meraih cinta Allah di bulan Ramadan dan hingga 11 bulan setelahnya, di antaranya adalah memang lakukanlah segala macam aktivitas di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ilmu, ya, dengan amal yang sebaik-baiknya. Karena starting point di bulan Ramadan, jika kita melakukannya dengan apa yang telah digariskan agama kita, dicontohkan oleh Nabi SAW, itu akan menjadi modal terbaik agar kita mendapatkan peluang untuk istiqomah. Selanjutnya adalah mengamalkan saum sunnah ya, 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita ingin istiqomah, sama-sama kita evaluasi selama bulan Ramadan ini, kita lakukan di 10 hari kedua ini, maksimalkan segala amalan-amalan kita sehingga menjadi modal, kekuatan ya untuk bisa istiqomah di 11 bulan setelahnya, lalu dilanjutkan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal.
Tidak berhenti di situ, Syawal kemudian berakhir, maka kita lanjutkan dengan training manajemen syahwat berikutnya secara periode mingguan, yaitu Senin dan Kamis. Setelah itu tidak berhenti, bisa kita ngambil yang bulanan ya, ada Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Kemudian ada hari Arafah, 10 Muharram, ada saum Daud, sehari saum, sehari berbuka dan sebagainya. Maka amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kita lanjutkan dengan amalan-amalan yang tadi sifatnya mingguan, bulanan ya. Dengan keutamaan-keutamaannya sehingga syahwat kita akan terkontrol. Karena orang-orang yang menjalankan dan mengikuti training manajemen syahwat Ramadan seperti yang disunahkan Rasulullah SAW secara baik dan maksimal ya saat ini nih di bulan Ramadan, insya Allah pasti merasakan berbagai manfaatnya dalam kehidupan dunia. Khususnya di dalam memanage syahwat secara efektif dan luar biasa. Sebab itu kebiasaan atau habitual activity gitu ya, kebiasaan sehari-hari dan perilaku hidup di bulan Ramadan ini akan mampu kita teruskan di bulan berikutnya setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan berikutnya. Akhwati fillah rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita mengikhtiarkan secara maksimal agar kita mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala di dalam dekapan Ramadan ini. Kita ambil salah satu amal yang itu identik dan khas di bulan Ramadan, yaitu interaksi kita dengan Al-Qur'an. Bagaimanakah akhlak kita terhadap Al-Qur'an di bulan Ramadan ini? Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Atau mahjuro ini diabaikan begitu ya. Kita lihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan mahjuro. Mahjuro ini adalah pertama ya, kategori yang masuk ke dalam mahjuro itu adalah mereka yang tidak membaca Al-Quran. Banyak ya bagian kaum muslimin yang enggan membaca Quran. Bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, mereka terbiasa tanpa membaca Al-Quran. Nauzubillah ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita tidak termasuk golongan ini. Insya Allah akhwati fillah semuanya adalah orang-orang yang senantiasa komitmen tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Lalu akhwati fillah rahimakumullah, mahjuro juga diartikan membaca tapi tidak memahami isinya. Jadi hanya sekedar hiasan saja, didengarkan begitu. Al-Quran tidak beda dengan nyanyian yang hanya dinikmati suaranya gitu ya. Padahal Al-Quran adalah bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar tulisan, tetapi Al-Quran adalah pedoman hidup. Bagaimana kita mengenal Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kita mengenal diri kita, hingga kita tahu hak dan kewajiban kita yang harus dilakukan selama Allah memberikan kita nikmat usia, maka kita akan mampu memahami apa yang kita baca dan kita amalkan. Nah, jadi saat kita membaca Al-Quran, pastikan kita bisa diikhtiarkan untuk membaca tafsirnya atau minimal terjemahnya. Atau juga kita mengikuti kajian-kajian tentang tafsir Quran ataupun majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya sebetulnya adalah mengkaji tentang firman-firman Allah sehingga kita memahami apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian mahjur juga diartikan orang yang dia membaca ya, memahami tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, jadi insya Allah kita yakin semuanya mampu menjadi orang yang beriman, yang membaca, memahami serta mengamalkan. Jangan sampai apa yang kita baca, yang kita fahami tidak sesuai dengan amal kita. Misalkan kita membaca surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka begitu.
Tetapi akhlak-akhlak kita, amal-amal kita dalam menjalani kehidupan itu tidak seperti orang yang berikhtiar maksimal untuk berlindung dari api neraka. Misalkan kita sudah punya anak yang usia barig, laki-laki ya usia barig, maka ketika datang waktu sholat, pastikan, fahamkan, bentuk semangatnya untuk senantiasa komitmen untuk pergi ke masjid berjamaah. Tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini bisa kita sesuaikan karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Nah, berikutnya ketika anak kita meninggalkan sholat ya, ini adalah suatu yang perlu kita amalkan. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran maka kita praktekkan di kehidupan kita, terlebih pada ring yang terdekat dari kehidupan kita yaitu keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah mahjur, juga diartikan tidak mendakwahkannya. Jadi kita tidak membagikannya, kita tidak mensyiarkannya. Nah ini juga yang menyebabkan Rasulullah mengeluh. Maka saat kita memahami satu ilmu dalam Al-Quran, sekalipun satu huruf, maka sampaikanlah kebaikan tersebut. Maka akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana cara mengakrabkan diri dengan Al-Quran sehingga kita mampu meraih cinta Allah melalui dekapan Ramadan, yaitu salah satu di antaranya menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Ya. Wirid di sini berarti aktivitas yang kita lakukan secara kontinu dan terjadwal, terprogram. Wirid Qurani ya bisa dilakukan setiap hari ya, seperti membacanya, mendengarkannya, menjadikannya zikir. Nah kita lihat yang pertama adalah jadikan Al-Quran itu sebagai wirdut tilawah, yaitu wirid membaca. Kita baca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, banyak kebaikan ya. Minimal satu huruf di hari-hari biasa di dalam Al-Quran saat dibaca pahalanya 10 kali lipat. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Tentunya ini bisa berkali lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ini keutamaan ya. Kenapa? Karena disampaikan man qara'a harfan min kitabillah fadahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya. Jadi siapa yang dia itu membaca Al-Quran ya, membaca huruf di dalam Al-Quran ya, dengan tentunya dengan bacaan yang baik, bacaan yang tartil begitu ya. Satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan, Masya Allah. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim saja minimal di hari biasa sekitar 30 kebaikan. Kalau kita membersihkan duri atau batu di jalan satu kali dapat tuh satu kebaikan. Kalau dapat pengen 30 kebaikan dengan amalan itu, maka kita memindahkannya 30 batu. Lumayan capek ya. Atau kita menyeberangkan orang-orang yang sudah lanjut usia, nenek-nenek, kita seberangkan satu kali. Kalau ingin dapat 30 kebaikan, maka kita menyeberangkan 30 orang nenek-nenek. Lumayan itu ya. Makanya keutamaan luar biasa. Nah berikutnya adalah selain dari wirdut tilawah ya, terutama di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya ya, dengan kualitas bacaan yang terbaik tentunya. Yang selanjutnya adalah wirid mendengarkan, wirdul istima'. Jadi barangkali ada dalam kondisi tertentu tidak bisa membaca, maka kita bisa mendengarkannya dengan mendengarkan murotal ya. Apabila kita membaca Al-Quran, keutamaan membaca, dan jika kita berhalangan dan dalam kategori aktivitas dan segala macamnya, maka gunakan Al-Quran ini sebagai wirdul istima', yaitu wirid mendengarkan atau didengarkan Al-Qurannya ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik ya. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat, begitu ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah wirid menghafal ya. Jadi selain dari kita membaca kemudian mendengarkan, kita hafalkan ayat yang biasa kita baca diulang-ulang, biasanya bonusnya hafal. Kemudian yang keempat adalah wirdut tadabbur. Jadi kita jadikan Al-Quran itu adalah untuk wirid tadabbur. Jadi kita memahami kandungannya ya, merenungkan, lalu kemudian juga kita bisa mengamalkannya dengan baik begitu.
Nah, berikutnya adalah tadabur, dalam artian tadi wirid, wirid dengan berzikir. Maka kita berzikir dengan Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang menjadi pilihan yang biasa kita gunakan untuk berzikir seperti surat Al-Baqarah ya bagian terakhir, kemudian juga ayat kursi ya, surat Muawwidzat. Mudah-mudahan itu semua adalah aktivitas kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai wirid kita dalam berzikir. Nah, demikian akhwati fillah rahimakumullah, apa yang telah kita bahas bersama, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan Allah melapangkan kita untuk bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.